Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama. Pada kali ini saya akan membawakan mata kuliah dengan nama metode perancangan program. Nama saya Gunawan Budi Sulistyo, MKom. Untuk mata kuliah perancangan program pada semester kali ini, yang pertama ada agenda pertemuan yang pertama, yaitu ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah step in program development atau langkah-langkah dalam proses pengembangan program. Kemudian yang kedua ada program desain metodologi atau metodologi desain program. Yang ketiga procedural versus object oriented programming atau pemrograman prosedural dan PS pemrograman berorientasi objek. Dan yang keempat ada an introduction to algorithm and pseudocode atau perkenalan algoritma dan pseudocode. Nah, kita masuk yang pokok bahasan pertama, yaitu tahapan dalam pengembangan program. Yang pertama ada 7 langkah untuk dapat membuat program, yaitu mendefinisikan sebuah permasalahan, kemudian ada solusi, garis besar solusi, kemudian pengembangan program algoritma, kemudian yang keempat ada koreksi atau pengujian daripada algoritma, yang kelima adalah coding dari algoritma itu sendiri, dan yang keenam adalah menjalankan program komputer, dan yang ketujuh adalah dokumen dan perbaikan dari sebuah program. Baik, yang pertama dalam define the problem, menemukan atau menentukan masalah. Jadi program bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi untuk langkah awal dalam membuat program adalah dengan menemukan atau menentukan masalah. Sebenarnya ada masalah apa dan bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. Di tahap ini perlu pemahaman terhadap permasalahan dengan berulang kali sampai dengan mengerti apa yang sering dibutuhkan pada permasalahan itu, bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Nah, untuk membantu maka harus dibagi menjadi beberapa komponen atau 3 komponen intinya. Yang pertama adalah input, output, dan proses. Yang dalam menentukan dan menemukan masalah, ini sebagai contoh saja, ketika kita ingin mengetahui volume balok, ya bukan tabung, ini balok, maka definisi masalah yang dapat dicapai adalah yang pertama, di situ ada input. Nah, pada inputnya input, output, proses. Input ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian output volume balok. Kemudian prosesnya itu adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini diganti balok ya tabungnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah develop the outline into algoritma atau pengembangan garis besar ke dalam algoritma. Jadi setelah kita mengetahui permasalahan yang ada, maka dari permasalahan tersebut bisa kita temukan pokok permasalahannya, kemudian bagaimana cara pemecahannya. Jadi ke tahap pengembangan algoritma. Jadi algoritma itu kalau menurut Rafael tahun 2021 dia mengatakan bahwasanya algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Atau dengan kata lain bahwasanya algoritma itu adalah
serangkaian langkah-langkah yang tepat yang menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan dan urutan pelaksanaannya. Bisa menggunakan pseudocode, yang mana pseudocode ini nanti berbentuk bahasa Inggris untuk mewakili algoritmanya atau solusinya. Kemudian yang keempat ada ini adalah sebuah langkah yang penting dalam pengembangan program, yang mana terkadang para programmer atau para developer ini sering melewati hal tersebut ya, dikarenakan mungkin suatu kondisi yang tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan dalam artian terkadang seorang atau tim developer atau mungkin programmer ini kan dia juga dikejar waktu ya, ada deadline-nya untuk bisa menyelesaikan, sehingga ketika akan melakukan langkah yang satu ini yang sangat penting, yaitu untuk pengembangan program, kadang-kadang terlewati, padahal ini merupakan langkah yang penting. Tujuan utama dari istilahnya dash checking algoritma adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logika lebih awal sehingga kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Jadi ketika algoritma itu nanti ada kesalahan, ada logikanya ada kesalahan, maka dapat dirubah. Karena kalau sudah masuk ke coding ini, untuk merubahnya ya memerlukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, hanya saja mungkin kenapa mungkin hal ini kadang sering dilewati, karena kemungkinan beberapa developer ini dia sudah punya semacam template ya, semacam framework untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan, sehingga ketika ada pekerjaan untuk developer untuk coding sebuah program, membuat program, ini dia tinggal istilahnya tempel-tempel saja, ambil sana ambil sini, tinggal merakit istilahnya, sehingga untuk pengujian mungkin bisa dia anggap dilewati kalau dia. Tapi ini karena untuk kita sebagai anggaplah kita sebagai orang awam, sebagai pemula, maka tahapannya ketika kita akan membangun sebuah program, ada tahapan yang keempat, itu adalah dengan menguji kebenaran dari algoritma tersebut. Nah, data uji ini perlu berjalan melalui setiap langkah dalam algoritma untuk memeriksa bahwa instruksi yang dijelaskan dalam algoritma ini benar-benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga program berpikir ini melalui logika algoritma ini sebenarnya ya persis seperti komputer, yang mana dia akan melacak semua variabel utama dalam blueprint. Kemudian yang kelima, setelah algoritma ini jadi, maka langkah berikutnya adalah memindah algoritma ke dalam bahasa pemrograman pilihan. Jadi ketika orang itu sudah menemukan sebuah permasalahan, kemudian algoritmanya sudah disusun dan algoritmanya juga sudah diuji, maka langkah yang selanjutnya adalah memilih program yang sesuai, yang cocok, yang paling baik, yang paling efektif, efisien dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Mungkin ketika algoritmanya seperti A, pilih bahasa pemrogramannya PHP misalkan, atau seperti B, bahasa pemrogramannya pilihnya C++ dan lain sebagainya ya. Nah, bahasa pemrograman ini hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah tadi sudah terpenuhi, dan kita sebenarnya hampir semua bahasa pemrograman ini biasanya bisa mengerjakan algoritma yang kita buat. Nah, karena kadang ya orang
ini langkah-langkah ini sebenarnya kalau stepnya berurutan ya baik, tapi kadang-kadang kalau orang itu kadang-kadang ya sudah, saya misalkan saya menguasainya di PHP, maka algoritma seperti apapun ini saya selesaikan dengan PHP, atau mungkin saya lebih menguasai dengan Python, misalkan dengan Python atau Python Anaconda yang bersama ya Python ya, maka algoritma seperti apapun ya diselesaikan dengan Python dan sebagainya ya, dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya yang keenam ada run the program on the computer, yaitu menjalankan program di komputer. Jadi pada langkah ini tentu saja setelah codingnya dilaksanakan, setelah memilih bahasa pemrograman kemudian diimplementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih tadi, maka hasil dari coding ini, hasil dari programmer ini perlu di-compile, diuji untuk di dalam sebuah dalam komputer ya, di komputer. Dan tentu saja ada beberapa langkah untuk pengujiannya, ada istilahnya black box dan white box istilahnya ya. Nah, kalau programnya sudah dirancang dengan baik, maka kadang-kadang yang menimbulkan frustasi dan putus asa itu ketika tidak ada rancangan program. Maksudnya terkadang orang mungkin kalau sudah kebiasaan mungkin dia bikin asal-asalan, tapi ternyata harus melakukan suatu renovasi atau perbaikan yang fundamental, sehingga butuh pekerjaan yang ekstra. Nah, ini bisa mengakibatkan frustasi dan keputusasaan. Tapi kalau programnya sudah dirancang dengan baik, maka ini akan bisa diminimalisir. Jadi, kemudian yang ketujuh yaitu dokumentasi program. Dokumentasi program, ya, misalkan saya menggunakan framework Code Igniter, ini pasti di sana ada dokumentasinya program. Ini tentu saja tidak boleh dokumentasi tersebut dipakai untuk sebagai langkah terakhir dalam program, karena proses pengembangan ini adalah merupakan tugas berkelanjutan dari awal sampai dengan hasil tes pengujian yang terakhir. Nah, sedangkan dokumentasi ini mencakup dari dokumentasi eksternal seperti bagan hierarki, algoritma, solusi, dan hasil data pengujian, serta dokumentasi internal yang mungkin telah dikodekan dalam program. Nah, program ini yang sudah jadi pun perlu terus tetap dipelihara, diamati. Kemudian ya adapun pemeliharaan program ini biasanya ya kadang-kadang mungkin karena yang namanya teknologi ini kan berkembang sangat cepat sekali, sehingga kemungkinan pada program yang versi 1 misalkan ya, versi 1 di tahun 2020 ini tidak bisa lagi beroperasi pada 2021 misalkan, atau 2021 sudah tidak bisa berjalan, atau mungkin berjalan tapi ada beberapa hal yang terkendala, sehingga perlu adanya update program, meluncurkan versi yang berikutnya, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Nah, perubahan ini terkadang ketika programmer atau developer ini menerima sebuah job dari instansi tertentu, dia membuat program apa versi 1, selesai, diserah terima, kemudian ada perubahan. Nah, ketika dihubungi lagi mungkin programmer yang awal ini sudah tidak lagi atau mungkin sudah tidak bisa ditemukan, sehingga beralih ke programmer yang kedua untuk menuliskan program. Nah, ini yang terkadang-kadang
Kalau mungkin programmer yang pertama ini dia meninggalkan dokumentasinya, meninggalkan algoritmanya, meninggalkan struktur pemrogramannya, maka programmer yang kedua ini tidak akan bermasalah. Maka jika program dirancang dengan baik menggunakan teknik pemrograman terstruktur, maka kode akan terlihat sebagai dokumentasi diri sehingga perawatannya lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua ada program desain metodologi. Jadi program desain metodologi ini kan ada prosedur driven program design atau event driven program design, yang mana prosedur driven program design itu adalah pendekatan prosedur driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa fitur paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses atau fungsinya. Jadi dia fokusnya pada apa yang harus dilakukan oleh programmer untuk mengidentifikasi dan mengatur proses program. Jadi aliran datanya masuk dan keluar dari setiap proses atau fungsi menjadi pertimbangan. Nah, strategi dikembangkan untuk memecah setiap fungsi menjadi aliran data yang lebih kecil dan lebih spesifik. Sedangkan event driven program design ini merupakan pendekatan event driven untuk desain program didasarkan pada gagasan atau bahwa suatu peristiwa atau interaksi dengan dunia luar ini bisa menyebabkan program ini berubah dari satu keadaan ke dalam keadaan yang lain. Nah, ini terutama kadang-kadang terjadi misalkan ada perubahan undang-undang, misalkan tentang undang-undang pajak dan lain sebagainya, sehingga harus merubah programnya, atau mungkin kurikulum berubah, atau mungkin program pembuatan nilai rapot ternyata sudah dirancang dengan baik, ternyata silabusnya berubah, kurikulumnya berubah, terus kemudian satuan ajarnya mengubah. Ini harus berubah suatu keadaan ini ya. Status identifikasi awal suatu program, kemudian semua pemicu yang mewakili peristiwa yang valid untuk status tersebut ditetapkan. Terus kemudian ada data driven program design. Ini pendekatan berbasis data untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa data dalam satu program ini lebih stabil daripada proses yang terlibat. Oke, berikutnya adalah bahasa pemrograman atau pemrograman prosedural PS atau dibanding dengan pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Pemrograman prosedural ini adalah pemrograman yang bersifat struktural atau sistematis ya. Misalkan sebuah perilaku di sini digambarkan, kalau digambarkan ada orang menarik uang di ATM, maka kalau dalam prosedural ini digambarkan langkah-langkahnya. Ya, yang pertama ada withdraw, melakukan withdraw, terus kemudian deposit, kemudian transfer. Ini yang prosedural seperti itu ya, langkah-langkah untuk mengambil uang di ATM. Sedangkan kalau object oriented programming ini kan bahasa pemrograman yang orientasinya ke objek. Jadi bukan langkahnya tapi orangnya. Misalkan di sini yang tadi yang withdraw siapa? Customer. Withdrawnya kemana? Dia ke mesin ATM. Yang di withdraw apa? Uang dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh perbandingan antara prosedural dengan object oriented programming. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada istilahnya top down development. Jadi dalam pengembangan desain program top down, solusi umum ini untuk diuraikan terlebih dahulu. Jadi outline-nya garis besar ini dibagi secara bertahap menjadi langkah-langkah yang lebih rinci sampai akhirnya di tingkat yang paling detail istilahnya. Nah, setelah top down ini dilaksanakan,
atau disebut dengan dekomposisi fungsional atau stepwise refinement. Programmer ini bisa membuat kode pemrograman. Kelebihan dari desain pengembangan program menggunakan cara ini adalah ketepatan pemrograman yang lebih presisi daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya. Ya, memang untuk langkah-langkah ini tidak harus tepat seperti ini, tapi bisa juga melihat dengan situasi dan kondisi yang sudah ada tentunya. Kemudian prosedural untuk yang berikutnya modular atau desain modular. Jadi pemrograman berbasis modul ini biasanya sebuah pemrograman yang menggabungkan konsep desain modular. Mungkin di situ sudah ada beberapa modul yang siap digunakan, sehingga modul-modul tersebut tinggal dikelompokkan ke dalam tugas-tugas atau fungsi-fungsi yang sudah ditentukan. Nah, desain modular ini terhubung langsung dengan pengembangan yang top down tadi, sehingga langkah-langkah atau subtugas di mana solusi program dibagi menjadi membentuk sebuah program, desain program yang baik, juga membantu dalam membaca dan memahami program tersebut. Nah, object oriented programming ini adalah pemrograman berorientasi objek yang didasarkan pada pemecahan masalah. Utamanya, fokus utamanya tadi sudah saya jelaskan adalah pada objek untuk membentuk program tersebut. Jadi program ini berkaitan bagaimana objek berperilaku sehingga memecahkan masalah menjadi satu set objek terpisah yang melakukan tindakan dan berhubungan satu sama lain. Jadi objek-objek ini memiliki properti yang tetap, dan setiap objek bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas terkait. Nanti dalam object oriented programming ini kan ada beberapa hal yang harus kita pelajari dengan sifat-sifat objek, seperti halnya ada inheritance. Jadi inheritance, terus kemudian ada polymorphism, terus kemudian ada encapsulation, terus kemudian ada yang lainnya ya. Kalau inheritance ini sifat pemrograman yang punya keturunan antara objek bersifat mewarisi sifat dari induknya. Jadi ada sebuah objek yang mana dibangun dengan membuat program, kemudian ada objek yang lain yang mana objek lain ini sifatnya mirip dengan objek yang sebelumnya, atau keturunannya sehingga dia memiliki sifat yang hampir sama. Ini untuk object oriented programming. Nah, sebuah program ini harus dirancang secara sistematis ya. Mungkin kalau kita akan melakukan sebuah perjalanan ini maka kita desain dulu perjalanan kita itu dari A sampai B, melewati mana saja, kendaraan yang kita pergunakan apa. Demikian juga kalau membuat sebuah program ini, tentu saja tadi sudah langkah-langkahnya sudah kita laksanakan, maka sebelum pengkodean pasti harus rancangannya harus fix, harus final terlebih dahulu. Jadi proses desain ini menghasilkan konstruksi dari algoritma. Jadi algoritma itu sebenarnya ya kalau digambarkan seperti resep, yang mana dia mencantumkan langkah-langkah. Algoritma sebuah proses mencantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu dan teratur yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Jadi algoritma ini dapat ditulis dalam bahasa Inggris sederhana dan bukan dokumen formal, namun agar bermanfaat ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi sehingga algoritma harus memenuhi kriteria tersebut, yaitu yang jelas prinsipnya harus jelas, tepat, tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Jadi misalkan
kita ingin mengklasifikasikan usia, misalkan usia SD. Usia SD itu usia dari misalkan 7 sampai 12. Usia SMP dari 12 sampai sekian. Nah, ini ternyata yang 12 tahun ini kan jadi ambigu ya, bermakna ganda, dia sebenarnya SD atau SMP dan lain sebagainya. Terus kemudian memberikan solusi yang benar dalam semua kasus, memiliki tujuan atau memiliki akhir yang baik. Sebagaimana contoh algoritma untuk mengoperasikan kalkulator. Yang pertama adalah menghidupkan kalkulator, clear, dan kalkulator itu kalau mungkin layarnya belum bersih, yang pertama ya dibersihkan layarnya kembali ke angka 0. Kemudian melakukan sebuah namanya following atau istilahnya looping ya, perulangan looping. Yang pertama adalah repeat the following instruction, ulangi instruksi, langkah-langkah instruksi berikut. Yang pertama adalah key in dollar amount, masukkan istilahnya dolarnya, desimalnya berapa poin dan lain sebagainya. Terus kemudian mau dijumlah atau dikurangi atau apa silahkan. Dan setelah ini selesai, apakah masih akan diulang lagi atau mungkin menghitung yang lain lagi, bisa diulang dari langkah yang ketiga ini, mengimport dolar, desimal, sen, dan lain sebagainya. Dan sampai semua dimasukkan. Yang keempat, until all process have been entered, semuanya proses dilaksanakan. Yang kelima adalah write down total price, tinggal di enter saja ini, maka akan muncul tulisan berapa seluruh total biayanya atau hasilnya berapa. Yang terakhir adalah mematikan kalkulator. Ini contoh sederhana saja. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan metodologi pengembangan program pada pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung WhatsApp melalui grup. Terima kasih, sampai di sini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.